terkait pungli pada pelayanan publik di Provinsi Jambi. Saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, ada Bang Saiful Roswandi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Saiful. Selamat pagi Mbak Tati. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah, Mbak Tati sehat? Alhamdulillah sehat juga Bang, baik Ya. juga kabar pagi ini Bang. Ya. Iya, baik Bang Saiful, pagi ini kita berbincang terkait pungli pada pelayanan publik di Provinsi Jambi. Bahwa ternyata kemudian pungli ini masih terjadi pada beberapa pelayanan publik di Jambi, meski jumlahnya memang tidak banyak. Seperti Betul. apa ini Bang Saiful melihat ini Bang? Ya, jadi terima kasih nih Mbak Tati. Saya sapa juga untuk para pendengar RRI Pro 2 Jambi nih. Pertama persoalan pungli ini yang perlu dipahami bahwa pungli itu bisa terjadi itu apabila terjadinya karena ada dua pihak, baik antara pemungutan liar istilah kita atau peminta atau si pemberi. Oleh karena itulah kalau kami dari Ombudsman kemarin kan sudah sempat juga melakukan diskusi publik mengenai pungutan liar ini. Ya, betul. Kita memang berharap pertama perilaku ataupun oknum yang melakukan pungutan liar yang seperti ini, kita memang berharap mereka untuk menyadari bahwa sesungguhnya ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka melaksanakan sebagai abdi negara. Mereka sudah digaji, sudah dibayar oleh negara untuk mengurus masyarakat dari bidang apapun, terutama dalam konteks perizinan, supaya mereka tidak memungut uang dalam bentuk apapun. Apabila memang ada biaya dalam konteks itu, mereka harus sampaikan semuanya dalam bentuk yang transparan, terbuka kepada masyarakat. Yang kedua, yang paling penting adalah masyarakat ini sendiri. Kita memang menghimbau dan berharap kepada masyarakat itu jangan terlalu mangun atau terlalu menerima apapun yang bentuk pungutan di luar kewajiban dia untuk membayar. Jadi kita berharap dan kita ingin dorong masyarakat juga harus kritis dalam hal ini. Apabila memang nanti ditemukan di lapangan ada oknum yang meminta uang atau biaya tambahan di luar dari yang ditentukan, mereka harus berani menyampaikan, apalagi hari ini sudah ada ombudsman, sampaikan dengan ombudsman. Kami menjamin, ombudsman menjamin, kalau memang mesti harus dirahasiakan, kami rahasiakanlah para pelapor itu untuk menyampaikan kepada kami siapa saja atau instansi-instansi mana saja yang kerap melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan pengurusan tertentu. Sampaikan dengan kita biar kita yang turun tangan. Kami lindungi untuk itu dan tidak ada hambatan apabila memang ada warga yang berani untuk melapor. Maksud tidak ada hambatan begini. Kadang-kadang ada konsekuensi masyarakat ini kan takut melapor kalau di kemudian hari mereka tidak mendapat lagi fasilitas pelayanan di instansi terkait misal. Kalau yang begitu kita jamin. Anda silakan lapor ke ombudsman bahwa di kemudian hari Anda akan tetap diperlakukan dengan baik dan adil di setiap instansi di mana Anda ingin mengurus perizinan-perizinan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari diskusi kemarin, teman-teman dari Satgas Saber Pungli itu juga sangat getol hari ini untuk melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi terkait yang diduga kuat sering melakukan pungutan-pungutan tambahan dari warga apabila ada pengurusan tertentu. Warga juga ketentuannya mesti harus juga berani, harus kritis untuk menyampaikan baik kepada Satgas Pungli maupun kepada Ombudsman. Inilah lembaga yang resmi yang hari ini diakui untuk tempat masyarakat mengadu. Percuma juga ada lembaga ini apabila masyarakat juga tidak kritis atau tidak punya keberanian untuk itu, kan sia-sia perjuangan kita nanti, begitu Mbak Tati. Betul. Dan seringkali masalah yang muncul di lapangan bahwa kemudian masyarakat justru merasa perlu memberi pungli nih ya Bang ya, karena pengen itulah problem. Itu problem budaya namanya. Kadang-kadang juga di samping masyarakat mau nerimo dengan kondisi seperti itu, malahan masyarakat juga terkadang mau mengambil jalan pintas, mengurus sesuatu dengan memberi uang tambahan. Nah, ini kan perilaku-perilaku buruk dari pihak-pihak tertentu yang mesti kita harus sadarkan mereka itu. Baik dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayanan yang semestinya itu hak mereka,
Iya. maupun dari para oknum-oknum birokrasi penyelenggara pelayanan yang juga Iya. tidak memberi iming-iming kemudahan dalam konteks itu. Jadi kedua Iya. pihak ini harus sama-sama ketat dalam hal menegakkan aturan. Ini demi kemajuan negeri kita juga dan demi sebuah budaya yang baik. Kalau masyarakat juga mau, ya sudahlah, daripada nanti kita direpot-repotkan, dibelit-belitkan, bayarlah uang tambahan biar cepat selesai. Iya. Kalau memang terjadi demikian, Anda direpotkan, dibelit-belitkan, prosedurnya dipersulit, ya, waktu pengurusan ditunda-tunda, Anda kasih tahu dengan ombudsman. Biar ombudsman yang turun tangan menyelesaikan itu. Itu tidak boleh. Masyarakat sebagai penikmat pelayanan itu berhak mendapatkan pelayanan yang murah, yang cepat, yang prosedurnya tidak bertele-tele. Itu hak masyarakat, dilindungi undang-undang. Iya. Nah, kalau mengalami hambatan, beritahu dengan ombudsman. Biar saya yang turun langsung mengecek ke lapangan itu. Di mana instansi yang melakukan pungli yang begitu tuh. Iya, dan kalaupun memang seharusnya pelayanan publik menjalankan fungsi maupun perannya sesuai standar-standar yang ada, tidak akan ada itu yang namanya pungli ya Bang ya? Tidak ada. Semua dari instansi itu saya cukup meyakini sudah ada mekanisme standar, prosedur standar dalam pengurusan apapun di lembaga mereka. Perizinan baik mengurus SIM, mengurus KTP, mengurus sertifikat, apapun. Mereka sudah pasti memiliki mekanisme dan prosedur untuk itu. Iya. Nah, budaya menghormati prosedural, menghormati mekanisme itu harus juga ditonjolkan. Iya. Dan kedua belah pihak itulah yang harus mesti saling sadar menyadari ini tugasnya sebagai abdi negara, ini haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Jangan mau sama mau. Ini yang repot kita kalau sama mau. Ada supply, ada demand. Ada supply and demand, ini yang susah. Akhirnya main tarif. Siapa yang tertinggi itu yang tercepat pengurusannya, itu yang tidak boleh. Kita ini berusaha menghindari itu semua. Pertama tadi kita tekankan bahwa mendapatkan pelayanan yang baik, yang adil, pelayanan yang sejahtera, pelayanan-pelayanan yang sesuai prosedur dan mekanisme, yang singkat, yang murah, itu adalah hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang. Dan sebagai abdi negara, setiap oknum birokrat yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan wajib untuk memenuhi itu. Iya. Apabila itu tidak terlaksana semuanya, silakan kasih tahu dengan ombudsman. Biar ombudsman yang turun tangan mengecek apakah benar pelayanan di instansi terkait, misalkan tidak memenuhi prosedur, tidak memenuhi mekanisme, kasih tahu dengan kita. Kalau masyarakat tidak berperan aktif seperti itu, ya susah juga kita. Ya kan? Betul. Peran masyarakat memang sangat penting juga, jadi kunci juga ya Bang ya untuk upaya memberantas. Justru masyarakatlah ujung tombak. Negara ini ada karena masyarakat, ya. Pemerintahan ini ada itu karena masyarakat. Lembaga-lembaga apapun yang didirikan di negeri ini itu hanya untuk masyarakat. Memang tugas kita mengurus masyarakat. Jangan sampai problem berikutnya masyarakatnya saja yang juga kadang-kadang mau juga melenceng dari aturan. Itu yang kita harus sama-sama awasi. Akhirnya kami sebagai ombudsman bukan hanya sekedar mengawasi penyelenggara, juga termasuk mengawasi masyarakat yang kadang-kadang juga mau main di bawah meja atau menyetujui hal-hal tertentu yang sifatnya di luar prosedur. Oleh karena itu mari semuanya, semua pihak untuk kita saling menyadari demi kebaikan semua, dan ini memang juga banyak sedikit berkaitan juga dengan amal ibadah masing-masing kan. Di samping persoalan kewajiban tugas. Baik, dan Bang Saiful kan sudah ada yang namanya penilaian ini, standar kepatuhan terhadap pelayanan minimal Betul. Penilaian ada terhadap standar minimal pelayanan publik pada instansi-instansi maupun lembaga ataupun pemberi layanan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Ombudsman. Ada yang sudah dapat zona hijau. Bagaimana kemudian Ombudsman memastikan pengawasan pada instansi-instansi tersebut atau pelayanan publik yang ada, sehingga memang bahwa yang sudah zona hijau pasti tidak ada pungli di situ, seperti itu Bang? Ya, memang Ombudsman setiap akhir tahun itu memang ada melakukan survei setiap instansi-instansi terkait, terutama misalkan di tempat pelayanan-pelayanan, kumpulan pelayanan di PTSP dan tempat pelayanan terpadu yang seperti itu. Kita nanti akan rilis itu di akhir tahun. Memang di Provinsi Jambi kalau awal-awalnya dahulu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi di beberapa daerah hari ini saya perhatikan sudah ada progres kebaikannya. Nah, nanti bagaimana bentuk
di setiap daerah kita penilaian pelayanannya nanti kita expose di ujung tahun ini. Yang jelas Iya. hari ini ombudsman kalau survei yang seperti itu kadang dia lokus ya, dia tidak tersebar. Contoh misal kami Iya. hanya mengecek standar pelayanan di PTSP yang situ berkumpulnya tentang tempat pengurusan syarat tertentu. Nah, di situ kita lihatlah standar-standar pelayanan, apakah di situ dipublikasi syarat-syarat pelayanan secara transparan, apakah di situ disampaikan pembiayaan yang terbuka, apakah waktunya juga disebutkan di situ, lalu bagaimana proses pelayanan terjadi dari satu meja ke meja yang lain kalau dia sudah menjadi satu pintu itu kan. Nah, itu menjadi standar pelayanan kita. Di beberapa Iya. daerah sudah kita lakukan survei itu, nanti tinggal kita expose saja nanti di akhir tahun. Iya. Halo, Ya, Bang Saiful? ya, Iya, baik. Dan Bang Saiful, ya, bicara terkait upaya untuk memberantas pungli ini sendiri, salah satunya yang juga penting juga penegakan hukumnya, seperti itu, Bang. ya. Memang upaya pencegahan lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Benar. Tapi upaya untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting juga. Namun Betul. sayangnya dari Satgas Saber Pungli sendiri beberapa waktu yang lalu yang di acara Ombudsman sudah menyebutkan bahwa ternyata memang tidak semua kasus pungli yang ditangani itu akan berakhir di jalur hukum. Sebagian berakhir dengan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan. Seperti apa ini, Bang Saiful? Sementara masyarakat pengennya juga ada efek jerah seperti itu. Ya, begitu aturan yang mengatur. Memang di satu sisi penegakan hukum yang dimaksud itu kan kembali juga bagaimana narasi aturan tersebut dari setiap regulasi yang telah dibuat. Apabila memang ada ruang mediasi, masih sifatnya pungutan yang masih bisa sifatnya diselesaikan di instansi terkait, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah terlalu berat, kemarin kan ada tuh pihak Satgas Saber Pungli melakukan penangkapan terhadap pungli jalanan, preman-preman yang ngampas terhadap truk-truk kita, itu kan juga langsung ditangkap. Yang begitu-begitu itu pidana murni, itu sudah pasti langsung diproses di pengadilan, itu sanksinya langsung pidana murni, itu hukuman. Tapi yang sifatnya administrasi seperti itu, memang di pemerintahan kita itu ada jenjang-jenjang pembinaan tertentu untuk bagi-bagi pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa ditolerir seperti itu. Tapi kalau yang sudah berat-berat, levelnya naik sedikit dari sisi pungli, itu sudah korupsi namanya. Itu udah mental koruptor, itu sudah, apalagi sudah misal menampung sudah miliaran, ratusan juta, itu bukan pungli lagi, itu merampok itu. Yang begitu-begitu kita dorong untuk supaya ditindak tegas biar ada efek jerah. Kapan perlu tindak juga dengan hukum sosial. Hukum sosialnya itu sekali sedapat mungkin itu yang kita dorong supaya ada regulasi hukum sosial. Apakah para pelaku yang begitu itu suruh apa itu di jalan tuh di lampu merah suruh nyapu dengan baju-baju yang saya seorang pungli atau saya seorang koruptor, itu kan sanksi-sanksi begitu memang kita harapkan demikian. Tapi kan kembali lagi kepada budaya-budaya kita di Indonesia ini yang seperti itu, kita tidak terlalu berani untuk vulgar terhadap sanksi-sanksi yang seperti itu. Iya. Menarik ini, Bang, ada perlu semacam sanksi sosial karena memang dalam beberapa kasus sanksi sosial ini justru lebih berat ya dampaknya terhadap pelaku seperti itu ya. Saya sepakat begitu, ada sanksi sosial, ada sanksi memiskinkan seluruh keluarga. Ya sebab apa? Itu tadi dihukum penjara 2-3 tahun, nampaknya efek jerahnya tidak begitu maksimal efek jerahnya. Malahan orang sudah hitung-hitung ekonomi. Kalau saya artinya ada yang ikut ekonominya begini. Kalau korupnya sekian miliar di penjara sekian tahun masih mending korup. Ini kan pikiran-pikiran buruk yang begini ini yang mesti harus kita juga berantas untuk sekaligus mengekat sikap buruk atau itikat buruk yang seperti itu. Memang ada sanksi-sanksi yang berat dan moral yang memalukan yang seperti itu. Baik, Bang, terkait kembali ke pungli di pelayanan publik di Provinsi Jambi. Kalau dari pengamatan dari Ombudsman sendiri, instansi-instansi ataupun pelayanan publik mana yang paling rentan terjadi pungli ini, Bang? Ya, kalau bicara rentan-rentan persoalan pungli yang begitu itu kan semua masyarakat udah tahu pasti pengurusan perizinan tertentu, baik mau ngurus usaha, baik ngurus persoalan tambang, baik ngurus masalah sertifikat, apalagi mengurus perizinan usaha tertentu, hal-hal yang seperti yang sifatnya yang berafiliasi persoalan bisnis, persoalan ekonomi yang kadang-kadang rentan terjadinya pungutan tambahan dari persyaratan.
Ya kita juga nyorot dari sisi itu, makanya kita sekali lagi berharap terutama kepada teman-teman atau warga-warga yang oriented usahanya banyak bisnis dan itu banyak persoalan berkaitan dengan perizinan segala macam. Anda jangan ragu ya, jangan khawatir, jangan merasa takut. Hari ini Ombudsman kalau di Jambi ini sudah 8 tahun di Abideri, memang dihadirkan untuk membantu kekecewaan Anda apabila berurusan dengan persoalan pelayanan di penyelenggara pelayanan publik. Apabila memang mengalami kendala ya, prosedur yang dipersulit seperti pengurusan sertifikat itu adalah kadang-kadang yang paling sering dialami itu penundaan waktu jadi, waktunya tidak jelas kapan selesainya segala macam. Kasih tahu dengan Ombudsman, biar kami yang ngecek langsung ke lapangan. Kami dilindungi undang-undang dan diberi kewenangan untuk itu, bisa masuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok bisa molor-molor sampai bertahun-tahun ngurus satu sertifikat. Ini kan ada yang tidak rasional. Sementara pemerintah menginginkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengurusan perizinan seperti itu harus cepat dan murah. Tapi oknum-oknum di bawahnya ini kan tidak terpantau kita kalau tidak masyarakat berperan untuk memberitahu. Iya. Iya. Dan Bang, untuk pungli ini dari pengamatan Ombudsman sendiri, apa indikasinya memang dilakukan secara perseorangan ataukah memang justru ada sistem di belakang itu yang memang mengkondisikan adanya pungli ini sendiri, Bang? Dia pungli ini dua hal itu bisa terjadi. Dia bisa berdiri sendiri, si oknum itu sendiri yang memanfaatkan peluang keuntungan di saat ia diberi lisensi untuk mendapat pengurusan tertentu. Bisa memang sistem, bisa juga terjadi karena dalam tanda kutip adanya sinyal dari atasan untuk memungut supaya mendapat. Ini mental-mental yang begini ini kan memang kita sadari memang tidak sedikit yang terjadi di tatanan birokrasi kita. Tapi itu tadi sekali lagi mental-mental yang seperti ini harus barengan semua untuk kita selalu memberi instruksi, selalu mengkritisi, selalu menegur agar memang mereka menyadari loh itu tugas wajib mereka, bukan untuk lari dari tugas wajib untuk menambah penghasilan di luar hak. Hal-hal yang seperti itulah yang kita harapkan birokrasi untuk sadar. Coba bayangkan berapa banyak pun dapat uang dari yang haram seperti itu, lalu dikasih anak untuk dimakan, kasih istri untuk dimakan. Mereka nggak sadar itu. Banyak yang dapat penyakit yang nggak jelas. Itu kan karena harta hibah, harta haram lah. Yang begitu-begitu sadar lah, apalagi yang orang-orang yang punya iman, baik dari sisi agama apapun, itu kan melarang semua. Kita menghimbau birokrat yang seperti itu sudahlah. Ini negara sama-sama kita urus untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Ingat, mengurus warga, mengurus masyarakat dengan niat yang baik, pasti Anda akan mendapat balasan yang baik. Kesadaran ini harus diyakini loh. Kita berbuat baik dengan orang itu pasti dapat imbalan baik juga. Alam itu jujur untuk memberi imbalan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau Anda menipu masyarakat, mencurangi masyarakat, memberatkan masyarakat dari tambahan-tambahan biaya pengurusan seperti itu, pasti hidup kita akan sulit dan hidup pasti akan susah. Untuk apa uang banyak hidupnya susah? Ya kan? Ini yang kita butuh, adanya kesadaran bersama. Kalau istilah saya itu adanya revolusi kesadaran birokrasi. Jadi seluruh birokrat memahami bahwa ini adalah kewajiban mereka, selain dari persoalan mereka sebagai abdi negara, juga mereka sebagai abdi Tuhan yang harus sadar bahwa tugasnya itu akan mendapatkan dua sekaligus imbalan, baik di dunia mendapat gaji maupun di akhirat mendapat pahala. Tinggal pilih, mau hidup di penjara di dunia karena melakukan pungli atau korupsi, atau di akhirat sudah tambah parah lagi. Jadi maunya gimana ya kan? Keturunan jadi rusak. Kesadaran seperti ini yang kita harapkan. Istilah saya itu tadi, revolusi kesadaran birokrasi para oknum yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik. Iya, baik. Iya, Bang Saiful, ini ada satu pertanyaan ataupun informasi yang masuk dari masyarakat ini. Ada yang menyampaikan bahwa mereka mengurus tim C ini berbelit-belit tidak selesai-selesai. Seperti apa ini? Ya, Bang Saiful. Itu pertanyaannya. Ya, pertama ketahui dulu benar berbelit. Kadang-kadang itu jangan sampai kita lupa juga mengetahui aturan. Apakah benar berbelit-belit atau memang aturannya seperti itu. Contoh, misal ada istilah aturannya itu kita masuk bahan hari ini,
kita minta ada diurus supaya dikerjakan hari ini. Kata aturannya Iya. akan selesai dalam 7 hari kerja, akan selesai dalam 14 hari kerja. Biasanya aturan tuh begitu mengatur. Pertanyaan kita, kadang-kadang masyarakat lupa 7 hari kerja itu bukan 1 minggu. Karena hari non kerja Sabtu Minggu tidak dihitung. Betul. Nah, itu juga harus cermat dulu melihat regulasi. Tetapi kalau sudah memang, wah ini udah di luar itu Pak. Dia bilang 7 hari kerja, 14 hari kerja, kelar. Ini udah 3 bulan, udah 6 bulan, udah kalau yang seperti itu kasih tahu Ombudsman. Biar kami yang turun mengecek ini kenapa pengurusan, masa ngurus SIM berbulan-bulan, mustahil itu. Kasih tahu dengan kita biar kita yang cek langsung ke instansi terkait. Iya. Kalau ingin mengadu ke Ombudsman, Bang, bisa melalui saluran mana atau berapa yang Pertama boleh datang langsung ke Jalan Empu Sendok nomor 7 Telanai nih, pas di depan antara Umbari dengan Ratu ada lorong Sukadamai. 200 meter ke dalam itu kantor Ombudsman. Itu boleh Anda datang langsung, bawa KTP, sampaikan sedikit kronologis tentang peristiwa pelayanan yang Anda alami. Setelah itu kelar. Nanti biar kami yang mengecek peristiwa yang Anda sebutkan dalam kronologis tersebut. Boleh juga melalui online. Catat, melalui online Anda bisa SMS atau telepon, bisa langsung aja upload di situ kronologis kejadian sekaligus juga identitas di 0811 959 3737. Itu boleh langsung. Itu sering tuh saya sudah publikasi itu di Facebook saya supaya masyarakat berani menyampaikan aduan di situ. Terus kalau memang terakhir regulasi dan undang-undang kami mengatur apabila memang pelapor menginginkan untuk disembunyikan laporannya karena sungkan, mungkin yang dilapor itu tetangga karena kebetulan tetangga seorang kabid atau seorang dinas atau bekerja di instansi terkait, boleh sampaikan bahwa pelapor minta disembunyikan identitas. Kami sembunyikan dan kami lindungi sesuai dengan undang-undang. Biar kami yang menyelesaikan permasalahan Anda. Begitu, cukup seperti itu lapor ke Ombudsman. Iya. Dan identitas pelapor dirahasiakan ya. Apa dijamin kerahasiaannya seperti itu ya Bang? Betul, yang meminta dirahasiakan kita rahasiakan. Tetapi kalau kasusnya berat, susah juga untuk dirahasiakan. Kenapa? Contoh misalkan apabila nanti pada saat pemeriksaan kami minta dihadirkan pelapor dengan terlapor, dia akan bertemu nanti itu. Iya. Nah, itu kalau sudah level berat, itu kan kita BAP kedua belah pihak, kita temukan, kalau bisa dimediasi, kalau bisa ada solusi saat itu kita solusi, karena Ombudsman lebih mendapatkan resolusi persoalan. Kalau memang pihak terlapor dalam tanda kutip bandel melaksanakan rekomendasi kita atau saran-saran kita supaya menyelesaikan persoalan pelayanan tersebut, kalau dia bandel kita bisa lapor ke presiden. Orang seperti itu bisa kita lapor ke pembinanya terlebih dahulu atasannya maupun kepada presiden, dan pasti ada sanksi administrasi padanya. Iya. Oke. Begitu Mbak. Halo? Ya, iya. gitu Mbak. Baik. Dan memang sejauh ini sudah ada berapa laporan Bang yang masuk terkait pungli Bang? Kalau kemarin saya baru raker evaluasi terakhir kami udah di dalam tahun ini. Kalau persoalan pungli saya belum menginventarisir berapanya, tapi laporan memang masih sedikit. Saya tahu juga kenapa masyarakat tidak kadang-kadang kita mendengar informasi mereka mengeluh dari sisi pelayanan, tetapi laporan yang masuk ke Ombudsman juga sedikit. Ini benaran mengeluh atau bagaimana? Masa ya dalam 1 tahun kami hanya mendapat laporan aduan tentang kekecewaan masyarakat dalam hal pelayanan itu hanya sekitar 80 kasus. Hari ini kemarin saya cek 87 kasus. Nah, kan terlalu sedikit. Sementara di sisi lain kadang-kadang kita melihat memang masyarakat mengatakan tidak mendapatkan pelayanan, diperlakukan dengan cara tidak adil segala macam. Tapi buktinya di laporan juga sedikit. Saya nggak tahu nih apa persoalan, apa takut mengadu, apa belum tahu adanya Ombudsman di Jambi atau bagaimana. Ini yang nanti kita akan gencar sosialisasikan ke masyarakat. Iya. Begitu Mbak. Baik. Terakhir Bang Saiful, apa yang ingin disampaikan terkait pungli pada pelayanan publik di Provinsi Jambi? Silakan Bang Saiful. Baik, terima kasih Mbak Tati. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh warga Provinsi Jambi. Ingat, pungli itu terutama kalau persoalan pungutan liar ini kembali kepada oknum dulu. Kita sampaikan kepada oknum, sudahlah. Anda sebagai orang birokrat memang ditugaskan negara untuk itu, digaji memang untuk mengurus masyarakat. Lakukanlah tugas Anda dengan baik, dengan istiqamah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa gunanya uang pungutan haram begitu? Apalagi itu untuk diberi makan kepada anak, diberi kepada istri. Sadari aja itu pasti efeknya pasti buruk.
di kemudian hari Ya. akan timbul penyakit, mudarat semua itu. Nah, itu harus disadari. Sudahlah, hentikanlah pungli yang seperti itu yang pada instansi Anda terkait. Yakinkanlah bahwa suatu saat Tuhan akan beri imbalan lebih dari apa yang Anda harapkan dari sebuah kekayaan. Satu. Yang kedua, kepada masyarakat juga demikian. Masyarakat, warga itu adalah memiliki hak sesuai undang-undang, punya hak untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, dari penyelenggara pelayanan. Hak diperlakukan secara adil, hak mendapat pelayanan yang baik, hak tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif, tidak berpihak, hak untuk mendapat pelayanan yang murah, cepat, segala macam. Itu hak Anda semua. Lalu jangan Anda menerima kalau ada pungli-pungli diminta oleh oknum tertentu. Jangan mau menerima. Anda kalau itu yang terjadi memang Anda kasih tahu dengan kami Ombudsman. Biar kami yang ikut turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Dan kami lindungi Anda dan kami pastikan bahwa di kemudian hari Anda tidak akan pernah lagi dipersulit kalau Anda sudah melaporkan Ombudsman. Jadi jangan lagi sungkan dan jangan lagi takut untuk itu. Ingat, ini kita hidup dari sebuah negara dengan tujuannya bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Semua penyelenggara pelayanan publik itu bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan itu semua adalah amal baik bagi Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pesan saya kepada seluruh kita semua. Baik. Baik. Terima kasih Bang Saiful Ya, Roswandi sama-sama Mbak Tati. dalam Dialog Jambi hari ini Bang Saiful. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu Bang Saiful. Ya, selamat sama-sama Mbak Tati. Terima kasih. Sama-sama Bang Saiful. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Bang Saiful Roswandi terkait pungli pada pelayanan publik di Provinsi Jambi. Mari bersama-sama kita tolak pungli, stop pungli, baik pemberi layanan maupun masyarakat sama-sama menolak pungli, dan tentunya harapannya pungli di Provinsi Jambi tidak ada lagi demi pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas. Amin. Kalaupun Amin. masyarakat menemukan adanya praktik-praktik pungli, silakan melapor ke Ombudsman Perwakilan Amin. Provinsi Jambi. Ya. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.